Assalamualaikum, semoga Allah merahmati dan memberkahi kalian. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Setelah salam, saya ingin mengajak teman-teman untuk berlangganan kanal kami agar setiap video baru kami sampai ke kalian. Sekarang mari kita lanjutkan ke ceritanya. Siang itu, suasana jalan raya di sebuah kota kecil Jawa Timur begitu panas dan padat. Deru kendaraan bercampur teriakan klakson memenuhi udara. Di pinggir jalan, terlihat beberapa polisi sedang melakukan razia mendadak. Banyak pengendara yang dihentikan secara acak, terutama mereka yang terlihat seperti orang biasa tanpa backing atau perlindungan. Salah satu pengendara yang diberhentikan adalah Rani, seorang gadis berusia 22 tahun. Ia baru saja pulang kerja dari sebuah toko baju. Dengan motornya yang sudah cukup tua namun masih setia menemaninya, Rani melaju pelan hingga tiba-tiba dihentikan oleh dua polisi. "Berhenti! Bawa motormu ke pinggir!" teriak salah satu polisi dengan nada arogan. Rani kaget, namun tetap menuruti. Ia menepikan motornya dan turun sambil bertanya sopan. "Pak, ada apa ya?" "Saya bawa surat-surat lengkap kok." Polisi itu tersenyum miring, sementara rekannya mendekat. Mereka mulai menggeledah motornya, membuka jok, bahkan memeriksa tas kerja Rani tanpa izin. Rani hanya bisa terdiam, menahan kesal. Setelah beberapa menit, salah satu polisi berkata, "STNK MU sudah hampir mati masa berlakunya. SIM MU juga telat perpanjangan. Kalau begini, motor harus kami sita." Rani langsung kaget, wajahnya memucat. "Pak, jangan disita. Saya butuh motor ini buat kerja. Kalau telat perpanjangan, saya bisa urus, jangan ditahan begitu." Tapi polisi itu malah tersenyum sinis. "Kalau nggak mau ribet, bayar saja. Kita bisa atur. Cukup 5 juta rupiah, motor ini bisa langsung kamu bawa pulang." Rani terbelalak. 5 juta? Itu gaji 3 bulan bekerja di toko. "Pak, saya nggak punya uang segitu. Saya cuma karyawan toko. Mana mungkin saya bisa bayar sekarang?" ucapnya dengan suara bergetar, namun polisi itu semakin menekan. "Kalau nggak bayar, motor kami tahan. Urus sendiri di kantor, tapi prosesnya bisa lama sekali. Kalau nggak mau sengsara, ya kamu harus cari duit. Ingat, 5 juta. Jangan coba-coba ngeles." Di hadapan orang banyak, Rani merasa dipermalukan. Beberapa pengendara lain hanya bisa melihat tanpa berani membela. Polisi yang seharusnya melindungi malah bersikap seperti preman berseragam. Motor kesayangannya pun akhirnya ditarik ke mobil patroli. Air mata menetes di pipi Rani. Ia hanya bisa menatap motornya yang dibawa pergi. Perasaan marah, sakit hati, dan putus asa bercampur jadi satu. Dalam hatinya ia bersumpah, "Kalau mereka kira aku akan diam saja, mereka salah besar." Malam itu, Rani tak bisa tidur. Ia terus memikirkan kejadian siang tadi. Motor yang ia beli dengan hasil menabung selama bertahun-tahun kini hilang begitu saja, hanya karena ulah oknum polisi yang tamak. Uang 5 juta jelas mustahil ia bayarkan. Di dalam kamar kecil kontrakannya, Rani duduk termenung sambil menggenggam foto ayahnya yang sudah meninggal. Seorang mantan tukang ojek yang dulu mengajarkan arti perjuangan. "Bapak, aku nggak bisa tinggal diam. Mereka harus merasakan apa yang aku rasakan," bisiknya dengan suara parau. Malam itu pula, dalam diam, sebuah keputusan besar lahir di hati Rani. Ia tidak akan hanya jadi korban. Ia akan melawan dengan caranya sendiri. Sejak malam itu, Rani tak bisa tenang. Bayangan wajah arogan polisi yang menyita motornya terus menghantui pikirannya. Kata-kata kasar mereka terngiang-ngiang di telinganya. "Kalau nggak mau sengsara, bayar 5 juta. Seperti pisau yang menusuk harga dirinya. Keesokan paginya, di toko tempatnya bekerja, Rani tampak murung. Rekannya, Siti,
sempat menegur, "Ran, kamu kenapa? Mukamu pucat, matamu bengkak. Nangis semalaman, ya?" Rani hanya tersenyum hambar. Ia tak bisa menceritakan semuanya, takut masalahnya malah jadi bahan omongan. Namun di dalam hati, api amarah itu semakin besar. Ia merasa diperlakukan tidak adil, diinjak-injak di depan umum, dan kehilangan motor satu-satunya yang menjadi penopang hidupnya. Sore hari, selepas kerja, Rani memberanikan diri pergi ke kantor polisi untuk menanyakan nasib motornya. Ia berharap masih ada jalan baik-baik untuk menyelesaikan masalah. Namun begitu sampai di sana, harapannya langsung pupus. Motor kesayangannya sudah terparkir di halaman belakang kantor, dijaga ketat. Ketika ia mencoba bertanya pada petugas, jawabannya sama, kalau mau keluar, bayar denda 5 juta. Kalau enggak, ia tunggu proses sidang tilang. Bisa lama. Rani mencoba memohon dengan suara bergetar. "Pak, saya benar-benar nggak punya uang sebanyak itu. Tolonglah, motor itu buat saya kerja." Alih-alih mendapat pengertian, salah satu polisi malah menyeringai, "Kalau nggak ada uang, ya udah, tinggalin saja motornya. Atau, kalau kamu nggak terima, mau apa? Mau ribut di sini?" Hahaha, suara tawa mereka membuat darah Rani mendidih. Ia merasa diremehkan habis-habisan. Dengan langkah gontai, ia keluar dari kantor polisi itu. Namun saat pintu pagar besi menutup di belakangnya, hatinya sudah mengambil keputusan bulat. Kantor itu akan jadi saksi pelampiasan amarahnya. Rencana gila malam harinya, Rani duduk di kamar kontrakannya dengan lampu redup. Di meja, ia menaruh beberapa botol bensin kecil yang ia beli dari warung dengan alasan untuk motor temannya. Ia juga membawa kain bekas yang digulung seperti sumbu. Tangannya gemetar saat meracik bom molotov sederhana. Dalam kepalanya, suara ayahnya seperti berbicara, "Nak, jangan pernah biarkan dirimu diinjak-injak. Kalau orang zalim berani merampas hakmu, jangan takut melawan." Air matanya menetes. Ia tahu apa yang hendak dilakukannya sangat berbahaya, bisa membuatnya dipenjara, bahkan kehilangan nyawa. Tapi harga diri dan rasa sakit hati lebih besar daripada rasa takut itu. Kalau mereka kira aku perempuan lemah yang bisa dipermainkan, mereka salah besar. Mereka harus bayar harga atas apa yang mereka lakukan, gumam Rani sambil mengepalkan tangan. Malam yang menegangkan sekitar pukul 1 dini hari. Jalanan kota sudah sepi. Hanya ada beberapa suara anjing menggonggong dan kendaraan yang lewat sesekali. Rani mengenakan jaket hitam, masker, dan topi. Di dalam tas, ia menyimpan 2 botol molotov yang sudah siap digunakan. Ia berjalan cepat menuju kantor polisi itu. Jantungnya berdegup kencang, keringat dingin bercucuran meski udara malam terasa dingin. Dari kejauhan, ia melihat kantor itu tampak sunyi. Hanya ada satu lampu di pos depan, dan 2 polisi terlihat mengobrol sambil setengah mengantuk. Rani bersembunyi di balik pohon besar tak jauh dari pagar. Ia menunggu waktu yang tepat, menahan napas sambil menatap bangunan itu dengan penuh kebencian. Di dalam hatinya ia berbisik, "Ini untuk motorku, ini untuk harga diriku yang kalian injak-injak." Tangannya menggenggam erat botol berisi bensin, siap dilemparkan kapan saja. Langkah Rani berat, tetapi matanya menyala. Dalam dadanya ada badai yang tak tertahankan. Malu, amarah, dan keinginan untuk menuntut keadilan dengan caranya sendiri. Ia tahu apa yang bakal dilakukannya salah, bahkan mungkin gila. Tapi pada saat itu, rasanya segala logika tenggelam oleh hasrat untuk memberi pelajaran pada mereka yang telah merampas hidupnya. Mendekati kantor polisi, ia merasakan udara malam yang biasanya dingin kini panas karena ketegangan di dalam dirinya. Lampu-lampu jalan tampak kabur ketika ia melangkah cepat, dan suara detak jantungnya seolah memenuhi seluruh jalan. Pagar kantor menutup rapat, pos jaga tampak kosong dari jarak dekat. Di langit,
Ada gerombolan awan tipis yang menambah suasana muram. Ketika ia mulai mendekat, entah mengapa dunia seakan memutar lambat. Setiap gerakan tampak jelas, bau ke tembok, bunyi tiktok jam dinding dari jauh, bunyi langkah kakinya sendiri di aspal. Seketika semua memantapkan satu keputusan, bukan lagi soal motor semata, melainkan soal harga diri yang diinjak. Ia melempar pandang ke sekeliling. Ada warung kecil yang tertutup rapat, beberapa rumah warga yang jendelanya redup, dan seekor anjing yang tidur di gundukan sampah. Hanya itu. Rani menelan ludah, mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya, dan melangkah. Lelucon lama tentang membalas dengan kekerasan tidak pernah berhenti menjadi motivasi yang benar. Di lubuk hatinya, di antara kemarahan, ada juga ketakutan yang membeku. Tapi suara-suara yang menghina siang tadi, kata-kata yang merendahkan, tatapan sinis, terus berulang seperti beban yang tak sanggup ditanggung. Ia tak lagi merasa punya pilihan. Sejurus kemudian, saat hal-hal yang ia rencanakan mulai terwujud, apa yang terjadi jauh melampaui bayangannya sendiri. Kobaran yang lepas kendali api menyala, cepat, liar, dan bau gosongnya langsung menyengat hidung. Lampu-lampu di sekitar kantor berpendar-pendar saat asap mulai mengepul. Rani berdiri di sana, menyaksikan efek dari kemarahannya yang diterjemahkan menjadi sesuatu yang terlihat lumrah di televisi kriminal. Nyala, kepulan hitam, manusia berlarian. Ia tidak memperkirakan dua hal. Satu, betapa mudahnya api memperlebar wilayahnya pada bahan-bahan yang mudah terbakar. Dua, betapa cepatnya kepanikan menyebar ke orang-orang yang tak pernah ingin dilibatkan. Dalam hitungan menit, bukan hanya bangunan kecil itu yang terbakar. Sebagian dokumen, ruang pelayanan, bahkan ruang tahanan sementara ikut terdampak. Sorot lampu mobil warga berkumpul, dan beberapa orang berteriak, "Ada kebakaran! Polisi dibakar!" Suara sirene mulai terdengar jauh, tetapi bagi mereka yang berada di titik api, waktu terasa berjalan terlalu lambat. Rani melihat seorang polisi yang sedang berjaga terkejut, langsung berlari memanggil rekan. Beberapa petugas mencoba menangkis, namun asap tebal memaksa mereka mundur. Seorang warga yang lewat menjerit, berusaha membantu memadamkan dengan ember dan selimut, namun sia-sia. Api sudah menjadi keras kepala, mencari bahan untuk dimakan. Dalam kekacauan itu, Rani merasakan campuran kemenangan dan rasa bersalah. Ada bagian dalam dirinya yang bergembira melihat simbol penindasan itu terbakar, seolah ia telah memberi pelajaran pada dunia. Namun ada juga bagian lain yang menyimpulkan gambaran lain. Bayi yang mungkin terbangun oleh suara sirene, pedagang malam yang harus menutup warungnya karena asap, dan tetangga yang panik melihat lampu kebakaran berkedip-kedip. Tubuhnya gemetar ketika warga massa mulai berkumpul. Mereka mengatakan berbagai hal. Ada yang mengasihani, ada yang mengutuk, ada yang memberi semangat. Namun tidak ada yang tahu seluruh cerita di balik tindakannya. Hanya sebagian potongan. Motor disita, polisi arogan, dan akhirnya api. Kepanikan dan kerugian seluruh kota bangun karena insiden itu. Warga berkumpul, ponsel merekam, dan rekaman itu menyebar cepat ke grup-grup chat. Dalam hitungan jam, kabar tentang kantor polisi kebakaran menjadi topik hangat. Beberapa video amatir memperlihatkan api menjilat bangunan, suara gaduh, dan orang-orang tersentak ketakutan. Di televisi lokal, reporter berdiri jauh mengamati, menyampaikan kabar yang belum divalidasi secara resmi. Apakah itu kecelakaan atau tidak? Banyak yang berspekulasi. Sebagian menuduh aksi perlawanan terhadap penindasan, sebagian mengecam tindakan kriminal yang membahayakan nyawa. Di tengah keributan itu, pihak berwajib tak tinggal diam. Unit pemadam kebakaran datang, berusaha mengendalikan api yang merambat. Petugas polisi lain memblokir jalan, menahan kerumunan agar tidak semakin berantakan. Ketegangan antara warga dan petugas makin meningkat, beberapa orang beradu argumen, sementara yang lain menangis melihat kerugian yang menumpuk. Kantor yang terbakar bukan hanya sekadar bangunan. Di sana tersimpan catatan administrasi, berkas-berkas tilang, dan dokumen yang seharusnya penting untuk warga.
Beberapa file yang terbakar tak ternilai, bukti-bukti kasus yang belum selesai, laporan, dan arsip lama. Banyak warga yang bakal terdampak secara administratif, sementara beberapa polisi kehilangan ruang kerja dan dokumen penting. Di antara asap dan sirene, Rani menyadari satu hal yang tak pernah ia bayangkan. Tindakannya, yang dimotivasi oleh rasa sakit personal, kini memicu efek domino yang lebih besar. Bukannya hanya menuntut polisi arogan, ia telah menyeret seluruh komunitas ke dalam badai masalah baru. Kebakaran yang merusak fasilitas publik, kemungkinan hilangnya bukti untuk kasus lain, dan trauma psikologis bagi mereka yang terkena dampak langsung. Ketika rekaman menunjuk pada seseorang video yang merekam sosok perempuan berjaket gelap, berwajah samar, menyebar seketika. Ada ponsel yang merekam dari sudut pasar, ada CCTV di jalan yang menangkap bayangan. Tidak butuh waktu lama sebelum nama Rani menjadi desas-desus. Namun pada awalnya hanya bayangan, seorang wanita yang dicurigai. Tapi ketika tetangga mengenali jaket yang sama dengan yang Rani kenakan sehari-hari, gosip berubah menjadi petunjuk konkret. Polisi yang sempat dipermainkan siang itu marah bukan hanya karena bangunan. Lebih dari itu, mereka merasa terhina. Di ruang-ruang pemeriksaan, laporan mulai disusun, saksi dimintai keterangan, dan rekaman ditelaah. Ketika identitas Rani mulai terlacak, rasa panik merayap masuk ke dalam dirinya. Ia tahu konsekuensi yang mungkin menunggu. Penangkapan, proses hukum, bahkan kemungkinan hukuman berat. Di kontrakannya, rasa aman yang sedari tadi menjadi perisai runtuh. Teleponnya berdering tanpa henti, beberapa pesan.